Tuan Muda Qin, biarkan aku pergi. Pelayanmu akan menjadi tungganganmu, dan kamu akan menjadi budakmu. Melihat Hellinger yang menggigil kedinginan di kakinya, Qin Yichen tidak menunjukkan simpati dan belas kasihan, tetapi tidak membunuh si pembunuh. Hanya berkata dengan dingin, di mana jalan keluarnya? Apa? Hellinger tampaknya ketakutan, tetapi dia hanya melihat ke atas, tetapi merasa lehernya dingin, dan cahaya dingin menembus kulit putih dan lembut. Aku berkata, di mana pintu keluarnya? Saya melihat Qin Yichen melihat ke atas, seolah melihat semut yang sepele memandangi kedua penjaga. Buka pintu keluar. Nada nyaris tidak turun, dan pembangkit tenaga listrik terbang di depan dua penjaga, dan menamparkan kepalanya dan menutupi wajahnya adalah tamparan di wajahnya. Jika kamu ingin mati, kamu tidak akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Qin. Sial, berani tinta. Apakah kamu ingin kami meratakannya? Dua binatang penjaga menarik Venus dari matanya, tetapi tidak berani merasakan kemarahan sedikit pun, dan bahkan entah kenapa naik ke ekstasi di lubuk hatinya. Dewa pembunuh ini meminta jalan keluar. Apakah cukup? Cukup untuk membunuh? Cukup untuk pergi? Bersedia untuk pergi pada akhirnya? Dua wali tidak pernah memikirkannya. Bahkan orang dewasa yang mengiring Divine Rache tidak begitu bahagia sekarang. Buka pintu keluar. Ledakan. Saya melihat langit gelap yang asli, dan ruang berubah menjadi putaran. Kemudian, kabut iblis menyebar ke atas, dan sepertinya itu adalah jalan menuju dan dari peninggalan dewa. Ketika Qin Yichen melihat ini, itu adalah lampu pompa. Dia melirik ke depan dan melangkah maju untuk membantu Wu Wuli, tidak mengigau. Semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Mei Wuru menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Meskipun dia cemas saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan mata iri yang dilemparkan oleh para pihak, dan dia tahu mengapa pembangkit tenaga listrik lainnya begitu iri. Tidak ada apa-apa, lagi pula, saya masih harus menunggu Qin Yichen berbicara, tetapi saya melihat Mei Wuli aktif memberi hormat. Kakak Qin, saya terlalu lemah, dan saya terpaksa mengirimi Anda pesan. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia meletakkan kedua tinjunya yang melengkungkan Wu Wuli. Dan kemudian membungkuk dengan dua tinju, bukan seperti ini. Karena akulah Wu Wuxi dan 10.000 huagu terlibat. Mei Wuru sangat tersanjung sehingga dia menepuk dadanya berulang kali. Jangan katakan apa-apa, saudara Qin, untukmu. Aku melewati air dan menginjak api. Rasa terima kasih Mei Wuli nyata. Tentu saja Qin Yichen juga mengetahui sifat keras kepala pihak lain, tetapi melihatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan acuh tak acuh tersenyum, tidak ada saudara yang bersalah yang terluka. Sisa dewa ini tidak berarti apa-apa. Di jeda, wajah Qin Yichen sederhana. Untungnya, orang dewasa yang tidak mengkhawatirkan ras ilahi. Qin ini sudah cukup. Dan saya tidak berani serakah untuk bertarung dengan orang dewasa dari ras ilahi. Banyak pembangkit tenaga listrik mendengar pertanyaan ini tanpa masalah, tetapi hanya merasa bahwa Qin Yichen ada di belakang punggungnya dan menyanjung ras ilahi. Belum lagi itu bisa didengar di telinga ras ilahi. Selain itu, bahkan jika kekuatan Qin Yichen sombong, dia mungkin tidak berani menentang ras ilahi dewasa. Selain hal lain, berani memindahkan Divine Rache dewasa, lalu menunggu kematian. Namun, hanya Qin Yichen III yang tahu arti dari kata-kata ini. Biarkan Master Ras Ilahi di mata Anda terus mencari peninggalan dewa. Segera setelah itu, Qin Yichen tersenyum dan berkata, jika temanmu tidak mendapatkan cukup, lanjutkan, Qin ini tidak akan mengganggu. Ketika kata-kata itu berakhir, tetapi senyuman itu menyatu, itu berubah menjadi dingin. Namun, jika ada yang masih berpikir ada terlalu banyak harta di Qin ini, Anda dapat membagikan sebagian dari Qin ini. Kata demi kata, mengejutkan 8 pihak. Banyak pembangkit tenaga listrik bergidik dan melihat Su Xianyang tersenyum dan melambaikan tangannya. Di mana Tuan Muda Qin? Apa yang dipilih surga seperti Anda layak mendapatkan banyak harta karun tertinggi. Hanya, siapapun yang tidak setuju dengan Tuan Muda Qin menentang saya. Di depan gerbang batu perunggu, semua kekuatan atas nama gempa mengirimkan senyuman kepada seorang pemuda dengan kurang dari 8 lapisan surgawi. Kagum, pemandangan ini cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga mengingat seumur hidup. Ya, Qin Yichen, 3 orang. Dan 10.000 orang dari Huagu terbang ke pintu keluar. Tetapi tidak terduga Hellinger tersipu. Mata indahnya hampir menangis. Menggigit gigi perak. Qin Tuan Muda, pelayanmu bersedia melayanimu. Dalam adegan ini, Ziyun tiba-tiba berbalik. Tetapi pada saat yang sama dia ketakutan. Tetapi wanita ini mengandalkan bosnya untuk memiliki perasaan yang lembut dan protektif terhadap seks yang lebih adil. Apakah dia akan mengampuni nyawanya dan berani mengikutinya? Atau apakah wanita ini benar-benar yakin dengan kekuatan bosnya? Hati Fang dalam kekacauan bergetar. Ingin mengambil inisiatif untuk melayani bos sebagai budak? Hanya saja, perseteruan yang luar biasa. Wanita ini bisa berkomitmen pada kesempurnaan. Dan pesona bosnya terlalu hebat. Namun, mata indah Hellinger meneteskan air mata. Tetapi dia harus tersenyum di wajah Ziyun. Yang jatuh ke mata Qin Yichen. Tetapi itu memiliki arti lain. Wanita ini sangat pintar dan berjalan lambat.
Aku khawatir dia tidak akan bisa pergi. Pendukung Hellinger tertawa dan meneteskan air mata. Saya khawatir itu adalah keinginan kuat untuk bertahan hidup. Meskipun Seribu Royal League dan Qin Yichen sangat bermusuhan, meskipun pihak lain ingin bunuh diri, itu hanya satu tembakan, tetapi Hellinger hanya bisa bertaruh. Apalagi Wu Heng Yin Xiao telah jatuh. Jika dia tetap berada di Guts Festive, kekuatan lain tidak akan membunuhnya. Itu masalah suasana hati yang baik dan buruk. Terutama ketika saya melihat ke bawah dan melihat banyak jangkrik pembangkit tenaga listrik, dan bahkan cahaya pompa yang rakus dan jahat. Tubuh menggemaskan Hellinger berkibar dan mengencangkan bibirnya. Dan minta Tuan Muda untuk mengangkat tanganmu yang mulia, dan lepaskan hambamu. Hellinger menangis. Dia juga merupakan Heaven's Chosen yang terkenal di Seribu Royal League. Ada banyak pelamar, bahkan dewi dari banyak liga dalam pikiran. Tapi sekarang, dia sebenarnya ingin musuh-musuhnya menerimanya sebagai pelayan. Tentu saja salah menjadi budak dan pelayan, Hellinger hanya ingin hidup. Namun, Ziyun tidak mengerti apa yang memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum Hawa. Setidaknya dia tidak akan menceritakan hal ini kepada musuh. Segera, gigi macan tutul ada di tangannya, membuat tubuh tercinta Hellinger bergetar dan menjadi lemah. Bos saya pernah mengasihani Anda. Anda masih harus membuat kemajuan, bukan? Tangisan Huarong Hellinger dikalahkan, terutama ketika dia merasakan cahaya pompa es 10.000 Huagu. Bagaimanapun, mereka tidak distigmatisasi di tangan Wu Heng. Pada saat ini, dia secara alami akan melampiaskan amarahnya. Hellinger mengatupkan giginya, mengetahui apakah dia hidup atau mati, sepenuhnya di tangan Qin Yichen. Tuan Muda Qin, Hellinger naik ke kaki pemuda itu, tetapi melihat Qin Yichen menjauh untuk menghindarinya. Dia tidak serakah, berkata dengan dingin. Ketika Wu Heng berkata bahwa saudara Qin akan mati, bukankah kamu sangat bahagia? Anda juga ingin membagi harta saudara Qin? Hellinger bahkan lebih takut, dan iblis berduri itu juga berkata, Tuan Muda Qin, menjaganya, pasti akan menyampaikan keluhan hari ini ke 1000 Liga Kekaisaran. Qin Yichen menatap wanita itu dengan air mata di wajahnya, menggigil kedinginan, tanpa banyak simpati, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk mempermalukan, menindas Hellinger tidak menunjukkan gengsi. Jadi Qin Yichen mengangkat tangannya dan berkata, bunuh dia, 1000 Liga Kerajaan masih akan mengetahuinya. Kekuatan itu tampaknya memuji dia, tetapi setelah Qin Yichen tidak mempercayai makam para dewa, tidak ada dari mereka yang melapor ke Liga Kerajaan 1000. Tidak perlu menahannya. Wajah Mei Wulian dingin dan parah. Terlalu malu dengan Wu Heng akhir-akhir ini. Tapi Qin Yichen mengangkat tangannya untuk berhenti saat melihat ini. Lalu dia menggosok dagunya dan menatap Hellinger dengan seringai. Hanya ingin aku berkendara seperti itu.